Oke. Mas Agung kan orang asing nih Sempat di situ. ada mas kasusnya, Apaan? sempat kasus ada anak-anak kita mahasiswa di kota Almaty, pas kuliah ternyata di hari Jumat, di jamnya sholat Jumat. eh Jadi lumayan dilema di situ karena mereka tidak peduli kan eh, soal itu. Jadi ya silahkan kalau kamu mau sholat sholat, berarti kalau kamu milih sholat silahkan, berarti kamu absen di kuliah saya. Kalau kamu milih oke. kuliah saya, ya oke, kamu hadir. Jadi serba salah. Jadi anak-anak akhirnya membuat 50-50. Minggu ini aku nggak Ah, masuk, minggu depan aku masuk. oke, Jadi oke, oke, oke. ya Itu strategi ya. terserah Itu life hacknya. strategi. Life Iya, jadi hacknya. ya Bismillah Allah Maha Tahu katanya. Ya, Jadi ya, oke, gimana ya? oke. Nah itu mungkin teman-teman yang mau ke Almaty, ya karena ada kemarin saya juga dapat DM, ada teman, ada mahasiswa yang mau kuliah di Rusia, dapat beasiswa, terus nanya-nanya gimana mas, kalau di sana strateginya gimana, ya udah saya kasih, alhamdulillah saya kan punya catatan kan, ini dulu saya sini, ini dulu saya kayak gini, oh ya makasih gitu. Ini mas, di sana kan mas orang asing nih. Pernah nggak ada ketokan pintu nih kalau contoh nih teman-teman yang di Jakarta biasanya kalau seandainya punya ngekos gitu, tiba-tiba didatengin apa ormas lah apa gitu. Di sana ada ormas-ormas nggak sih untuk narikin duit gitu siapa tahu? Nggak ada ormas, cuman kita memang apa? Kadang dikasih tahu sama ownernya jangan buka pintu kalau orangnya nggak jelas atau alasannya ngapain gitu nggak jelas, jangan dibukain. Kadang lebih ke orang yang mungkin ada yang mabuk kali ya, atau yang orang-orang yang minta-minta nggak jelas gitu, random lah, random. Tapi itu Hmm. nggak banyak sih mas. Tapi Nah, kadang ada orang-orang yang berpura-pura mulai kayak mulai menipu-nipu, mungkin dia bilang dari sensus penduduk lah atau apa, nanti ngambil data kita oh, kayak gitu-gitu. Jadi bagi oke. kita yang orang asing lebih Aha. bagus diam aja, nggak usah dibukain. Kalau dia memang itu sensus penduduk kah, atau dia ada perlu dengan owner, kan dia silahkan mengecek sendiri ke ownernya kan. Bisa Oh, oke, hubungi oke. ownernya langsung, bisa hubungi yang punya gedung atau apa. Kalau memang dia niatnya begitu gitu kan. Oh, Kan memang kita resmi juga lah kita ya. kan ada ya resmi Hmm. kan, kita nggak ada hubungan sama orang-orang Oh, yang berurusan seperti itu gitu. aha. Kita cuma ya udah diam diam aja gitu karena nggak kita yang ngurusin gitu. Berarti nggak pernah lihat tuh orang pawai pakai seragam terus pakai motor wer gitu gak ada. Gitu. Ah, Nggak ada nggak kan. ada. Ditangkap polisi nanti di sini. Semua orang Oh, demo aja, nyaman. Udah demo nyaman aja banget kalau itu mah. di sini Gimana gimana? demo aja, kalau demo di sini kalau nggak ada izin tangkap polisi, masuk semua kantor polisi. Oh, oke, oke, oke. Wah. Son Mereka horek ada nggak? Son horek. nggak ada, mereka demokrasi, tapi demokrasi yang apa ya, kayak di apa ya namanya mas, dia demokrasi tapi diatur, demokrasi yang diatur. Jadi Oh, oke, oke. boleh kamu berbicara, tapi ada masanya itu bisa aku cut, bisa aku Oh, gini. Jadi kita kadang-kadang perlu juga sih mas, bagi apa ya, bagi Indonesia sesekali ya, ada hal-hal yang perlu digitu juga. Tapi tapi nggak gitu nggak gitu juga ya, Indonesia juga kita nggak tahu. Menurut Mas gimana Indonesia kita? Saya balik tanya dong, Indonesia kita gimana? oh, ini ya, oke. Ini kita tukar informasi ya. Memang kalau di Ya, Indonesia nggak tahu ya, kita Allah alam sebenarnya. Tapi bagi kayak saya sendiri, saya seperti saya ini yang misalnya kayak ya berjuang berjuang sendiri gitu ya. Maksudnya kan maksudnya yang bukan 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 pegawai negara, bukan pegawai negeri. Memang banyak banyak inilah banyak ya banyak banyak doa, banyak banyak doa. Terus kemudian banyak sekali ya kita semua tahu lah kayak karena sekarang udah media sudah banyak lah kita banyak kebijakan-kebijakan yang kayaknya itu nggak mendukung belum mendukung sama rakyat kecil lah rakyat biasa gitu. Kalau kita lihat tuh beberapa di awal kepemerintahan ini ada yang kayak kebijakan apa udah ditetapkan tiba-tiba dianulir gitu. Itu kan lucu gitu. Apakah dulu sebelum menetapkan kebijakan itu nggak di apa namanya kayak nggak diteliti dulu, nggak dimusyawarahkan, dikaji dulu, dipikirkan.
tiba-tiba ditetapkan, terus kemudian besok nggak 2 hari 3 hari kemudian di demo dianulir lah, ini kayak main-main banget. Nah gitu aja di Indonesia kayak gitu sih ya, Jadi sama gimana? keamanan sih, keamanan yang kita benar-benar trust isu banget. Was-was ya. Benar Apalagi ya, yang benar. minggu-minggu ini ya, 1 2 minggu ini itu kan kayak ada kasus yang ya Allah alam itu, udah masuk sekelasnya gitulah, nggak usah kita omongin di sini. Nah Ya, gini, ya, ya, Mas ya. Agung mungkin Jadi gimana Mas, mau keluar negeri aja nggak? Atau doanya doanya masih doanya nyusul Mas Agung doanya. Nah ini closing statement dari Mas Agung, kira-kira nih Mas Agung sudah tahu kondisi di Indonesia itu gimana. Terus kira-kira kalau ada orang yang pengen ke Astana, tanya kerjaan, itu dijawab gimana sama Mas Agung? Apakah Mas Agung suggest untuk oke, come here gitu, karena di sini sangat menjanjikan gitu, atau enggak? Gimana? Silahkan dijawab. untuk saat ini kalau melihat informasi dari Mas juga di Indonesia begitu, mungkin kalau memang ada peluang di Kazakhstan, silahkan datang. Maksudnya kalau memang menjanjikan dari segi pertama, dari segi gajinya, kalau dihitung gajinya dengan biaya hidup di sini ternyata bisa saving, why not? Silahkan datang gitu, silahkan datang ke Astana atau ke kota lain di Kazakhstan. Tapi jelaskan, tapi yang paling penting jelas dulu kontrak kerjanya. Karena takutnya kasus-kasus warga negara kita yang di luar negeri Oh kan iya. banyak ya, kalau tidak ada kontrak jadinya semuanya jadi masalah dan Hmm. akhirnya merugikan kita sendiri. Kita udah sampai jauh-jauh ke luar negeri, bukannya kita pulang itu dapat tabungan ataupun membahagiakan keluarga, malah kita yang merugi, malah ngutang sana sini gitu. Jadi nggak apa-apa kalau bagi saya senang sekali statementnya. Maksudnya untuk saat ini kalau memang ada yang membuka lowongan di Kazakhstan ataupun Anda melihat teman-teman melihat kayak oh ada nih yang minta saya ke sana, ya udah, tapi pastikan dulu kalau itu semua jelas, jelas kerjanya, jelas tempat kerjanya, jelas kontraknya, berapa benefitnya, apa hak kita, apa kewajiban kita. Bagi saya itu a good opportunity, bagus lah untuk kesini. Nah, Sekalian untuk batu loncatan kita mungkin setahun 2 tahun. Kalau seandainya menyenangkan, dia perpanjang. Kalau tidak ya sambil cari link. mhm. Nah ini Mas, oke mungkin jadi tambah panjang lagi. Banyak sekali teman-teman yang tanya. Ini mungkin ini loh, tidak sesuai dengan Mas Agung, teman-teman yang lain gitu ya. Gimana sih orang pada kerja di sana itu gimana gitu loh? Orang kok bisa kerja di luar negeri itu gimana itu loh? Selain selain di instansi lah ya, itu gimana? Kalau selain di instansi itu, Yang Mas Agung tahu tuh mereka gimana uh, kok bisa dapat kerjaan di situ gitu? yang kita bahas teman-teman yang ada kerja di hotel ya, Hmm. terapis, massage gitu ya, spa gitu. Mereka katanya memang sudah ada hmm, agen-agen resmi yang bekerja sama dengan hotel-hotel yang ada di Kazakhstan, Oh, sehingga oh, mereka lowongan di Indonesia khususnya di Bali ataupun di Jawa, dan nantinya hmm, para jejaringan-jejaringan itu memberikan informasi dan teman-teman ada yang tahu, akhirnya ikut di mendaftar dan akhirnya keterima. Ikut seleksi juga, dari yang hotel pasti akan seleksi dan akhirnya diterima dan berangkat membuat visa segala macam. Dan yang lainnya kalau saya lihat lewat internet tapi beberapa universitas untuk atau mereka sudah memang ada join perusahaan. Menurut saya join perusahaan antara yang di Kazakhstan dan Indonesia itu sudah punya di awalnya. oh, I Jadi see, I see. kayak karena di sini orang-orang tambang, mineral, tambang, perminyakan. Nah, bagi yang jurusan-jurusan kayak gini, mungkin bisa dicari tahu tentang minyak-minyak yang ada di Indonesia ataupun langsung ke
perusahaan yang ada di Kazakhstan ini, mungkin bisa di email mereka apakah butuh lowongan pekerjaan atau segala macam. Ya, begitu sih Mas yang saya tahu. Kalau Oke. yang lain saya kurang tahu juga bagaimananya, karena saya menurut saya sekarang Gen Z, Gen Alpha itu kayaknya masih informasi kerja kayak di luar negeri itu dibandingkan masa-masa kita ya. Kita dulu Aha. agak susah untuk mendapatkan informasi. Bagi teman-teman hmm, kayaknya enak aja mencari informasi di beberapa website gitu. Tapi yang penting keabsahan website itu sendiri yang perlu. Oh, Jangan oke, sampai nanti betul. terjadi kayak perdagangan manusia kan yang kita Hmm. tahu di Asia Tenggara kan, yang kemarin Hmm. dipulangkan, kayak gitu-gitu kan. Jangan jangan Kalau pesan dari saya, jangan termakan dengan gaji yang besar. Kalau belum jelas kontraknya, jangan berangkat deh menurut saya, karena itu berbahaya sih. Kalau tidak jelas tempat kerjanya, tidak jelas pekerjaannya, nah menurut saya jangan berangkat. Nanti akan Hmm. merugi, gitu sih. Oke, oke. Oh ya, mungkin ini Mas, nanti kan mungkin banyak banget teman-teman yang tanya ke Mas Agung. Kemarin ada yang tanya ke saya juga, terus saya jawabnya kayak gini Mas. Biasanya orang yang kerja di luar negeri itu mereka sudah punya circle yang akan saling Mm-mm. saling apa akan saling tukar informasi. Ya, Nah, circle ya, itu bisa dibentuk. Kalau saya jawabnya ya sama orang itu, ya, dicontoh di sekolah, contoh anak-anak yang sekolah di ya, pelayaran, sekolah SMA pelayaran kayak ya, gitu, mereka betul, sudah di tahun-tahun terakhir sudah banyak tuh informasi. Jadi sekolahnya sudah punya link atau mungkin link alumni dan betul, sebagainya. Nah, teman-teman yang mau betul. kerja di luar negeri, yang di industri pariwisata juga kayak gitu. Biasanya kan ada sekolah pariwisata. Nah, Ya. mungkin ini nanti Mas Agung bisa jawab kalau seandainya ada yang menghubungi Mas Agung. Jawaban saya juga, aduh, jawabnya itu baru ketemu kemarin sih. Kayak kayak kan ada yang tanya terus kayak dia tuh tanya banyak gitu terus kerja di Rusia gitu. Terus saya kasih tahu, kalau di Rusia tuh ada yang saya tahu ada di oil and gas company dan industri Ya, pariwisata itu kayak terapis sama chef. Nah, mereka bisa ke sana. Kan saya kan bawa tour Mas ya. Mereka tuh ada yang ya, pengen mereka ngira bahwa saya juga bisa menyalurkan kerja gitu loh terus. Oh, ya, enggak. Dan saya sampaikan, ya circle-nya itu ya terbentuk dari sekolah ya. itu, sekolah itu. Betul, betul, betul. Setuju Gitu. Mas, circle itu. Ya, salah Hmm. satu chef juga ada di sini, saya lupa. Di sini kita juga ada chef. Chef Hmm. juga di beberapa di perhotelan sini, dan dia juga cerita itu karena circle tadi, dan dia sebenarnya berada di hotel-hotel terkenal juga di Indonesia kan. Jadi kan mereka punya Ah. kayak WhatsApp grup lah. Kan Oh. pasti sekarang kita circle-circle WhatsApp grup itu kan Aduh. luar biasa ya, main share-share ini, share itu, Ah. ada lowongan nih, ada gini, begini, begitu. Hmm. Ya, Oke. itu memang benar. Ya, circle itu. Dan termasuk kalau bagi teman-teman yang masih kuliah, ya lebih bagus mencoba juga student exchange di beberapa negara, sehingga itu akan Oh. jadikan untuk link kan, untuk ada yang pernah 6 bulan di sini sekolah, atau magang, magang di kedutaan yang ada di beberapa negara, itu juga mendapatkan chance kita untuk nanti ke depan kita sudah tahu negara itu. Oh, udah ada Oh. teman. Nanti bisa kabar-kabar ya kalau ada ini info-info pekerjaan sana. Ya itu tadi Hmm. Mas bilang circle tadi. Jadi circle itu kita yang buat. Jadi dengan usaha, ada yang student exchange, mungkin yang masih masih kuliah ya, terus Hmm. mau magang. Jadi itu memperbesar kesempatan untuk bisa kerja di luar negeri sih. Oke, oke. Gitu Mas sih. Agung, makasih waktunya, ternyata hampir 80 menit, Mas. Kirain tadi Jam nggak mau ya. nyampe lama, ternyata keren. Oke, mungkin suatu saat kita bisa ketemu lagi, nggak tahu di mana, di Amin, amin. Kazakhstan atau di Amin. mana Terima ya? kasih. Atau masa kalau saya jadi ke Abu Dhabi, Amin. Amin. Umroh bareng kita ya. Umroh, umroh. Oke. Ya, umroh bareng dong. Nah, Terima Mas kasih Agung, ya Mas Lagi. sehat-sehat. Itu udah diajak ngobrol, udah lama nggak ngobrol-ngobrol kayak gini, Oke, oke, terus oke. senang sekali saling bertukar pikiran sama Mas Najib. Sukses terus Siap, di siap. Amin, Indonesia, amin, amin, sukses amin. bisnisnya, Sehat-sehat terus di usahanya. tanah rantau. Amin. Sehat-sehat, Mas Sehat-sehat Agung. buat kita semua. Oke. Sukses buat keluarga juga ya. Amin, amin. Ya udah, Mas Agung, pamit ya. Untuk ya siap umroh bareng Ya, pokoknya.
Amin. Amin, Assalamualaikum. amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Live, ya, izin live.